Kondisimu gimana sekarang, Wi? Terakhir kita ketemu kapan ya? Panas. 2 bulan lalu. 3 bulanan sih. Udah jalan 4 bulan. Udah 5 bulan sih sebenarnya pembersihannya. Cuman kan waktu itu gagal tuh. Udah jadi 4 bulan sih. Gagal karena nggak jalan lagi. Kan 1 bulan terus full. Stop. Oh ya. Terus kondisinya sekarang gimana? Udah sih mendingan jauh. Cuman itunya aja sih. Luka batinnya deh. Oh itu parah. Luka batin tuh masih ngikat macam-macam. Masih sering sakit kepalanya? Udah jarang sih. Cuman tadi aja sih di pertengahan dari kota tuh dulu sering gitu. Ngapain ke situ lagi gitu ya? Gitu ya. Ya. Mikir ini nggak ya cuacanya kan begini sekali. 2 hari lalu soalnya badai di saya. Banjir ya? Sama ipar kesini, jadinya TV nggak bisa. Oh ini Ipar? Iya. Oh kira ini. Oh iya, saudaramu cowok ya? Iya. Ipar yang kemarin kesini juga ya? Pantesan mukanya kayak mirip, kayak kenal tapi lupa. Ibu gimana? Ibu belum ini sih, belum lancar gini, belum dapet Susah. pertemuan. Belum disingkirin kan yang di atas tuh semua. Soalnya yang disuruh nyingkirin itu juga lagi sakit ternyata. Lagi kanker, ada di sini dia. Kayak tambah udah susah jadinya bersihin biar harus sama dia. Ya hal-hal kayak gitu emang susah buat. Ada aja sih. Iya ada aja halangannya. Ya untungnya pisah rumah. Iya, begitu lamar kayak. Udah pisah kan mendingan. Iya. Bukan cuma lama, lingkungan tuh kan mempengaruhi ya. Kita juga moodnya gampang naik turun, emosinya nggak karu-karuan jadinya. Kalau lingkungannya negatif gitu. Berat hawanya aja kerasa berat. Gampang sakit juga, terutama kalau anak-anak kan. Iya. Tentunya sih nggak error banget, soalnya kan berdua nih tinggal di hutan, ya kan? Sama ini sih Udah kalau berdua error, mamanya error, anaknya gimana gitu ya. Itu nggak error banget sendiri. Tapi amarahmu jauh berkurang. Iya. Ya. Dari wajahnya soalnya tuh datang ke sini merah banget kayak orang nahan emosi. Ini udah mendingan. Ya kamu udah doa pengampunan terus ya. Tapi benar-benar mau lepasin pengampunan ya. Karena kita doa pun kalau kamu tidak mau melepaskan pengampunan, ya tidak akan maksimal. Gitu. Udah sih Kak. Sumbernya kan dari dirimu. Kemarin saya baru mendoakan orang, ya Tuhan kasih waktu buat dia kemarin. Tapi dia nggak mau buka hati. Dia juga kepahitannya banyak. Dari kecil dia lihat bapaknya selingkuh, ibunya selingkuh, dia dititipin sana sini, ntar titip tantenya, ntar titip omnya. Ketika di keluarga ibu, iya dititip awak gitu. Iya. Ketika di keluarga ibu, keluarga ibunya jelek-jelekin bapaknya. Ketika di keluarga bapak jelek-jelekin ibunya. Jadi dia membenci keduanya dan nggak punya ini. Bajunya centil. Kita gemes lihat bajunya. Hah? Karena anak tante cowok ya, bajunya nggak centil gitu. Lucu sekali loh kayak mau ke pesta mau kembali. Jadi kenapa? Pahitan. Dan karena dia ngelihat dulu orang tuanya selingkuh begitu, jadi dia tiap kali ngelihat suaminya pun dia langsung berpikir kamu selingkuh. Kamu juga sama mereka gitu. Sebenarnya itu sumbernya kan dari dirinya. Suaminya tuh nggak ngapa-ngapain lagi nyetir di mobil langsung kamu tuh ya, kamu masih selingkuh, kamu masih gini gitu. Suaminya pegang handphone dia udah error. Itu karena kepahitannya banyak. Masalahnya kemarin ya dia belum mau mengampuni orang tuanya itu dengan sungguh-sungguh. Makanya saya tanya Dewi mau nggak? Itu dulu poinnya, kita harus mau. Ya mungkin kita sudah mau secara pikiran, tapi di hati bilang Tuhan tolong buka hati saya supaya saya benar-benar mampu mengampuni. Saya mau melepaskan gitu ya. Karena kalau kita mengampuni itu ringan sih rasanya. Yes. Kayak nagong ya. Bukan ngeliat kayak orang yang biasa gitu ya. Ya. Karena tanpa Dewi sadari, mungkin Dewi ngerasa, oh aku udah tahu kok kalau ya maksudnya orang tua kandung itu ada, dan aku ada orang tua yang sekarang ini. Gak apa-apa kok. Karena orang tua yang sekarang ini kan juga bukan jahat sama kamu. Memang kamu tuh kayak disayang gitu, dikasihi juga gitu ya. Dan awal mulanya bahkan kamu sampai gak menyadari karena mereka kan baik banget gitu.
Tapi yang namanya luka masa janin itu kan terikut. Kenapa kamu selalu ngerasa kayak kok kosong ya? Kok kayak biarpun aku di welcome, aku kayak nggak ada yang terima gitu ya? Ya karena di dalam masa janin orang tuanya nih nggak mau gitu. Jadi secara tidak sadar terbawa sama kita. Ini cerita dari janin. Bukan, ada kemarin ada lagi yang dari masa janin juga udah error ya. Ya pasti sedih sih, kecewa gitu. Wajar banget. Tapi kan kita nggak bisa expect ya, kadang-kadang kondisi dan ya kita harus menyadari satu hal bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi itu sebenarnya ada maksud Tuhan. Memang ada orang-orang misalnya gini, dia melahirkan anak gitu ya, tapi jodohnya anak itu sebenarnya untuk saya rawat, gitu kan. Cuman ya memang untuk si anaknya sendiri pasti ada perasaan tidak nyaman. Doa gitu sih mikirnya ke sana mungkin cuma lewat lah di situ, tapi di situ begini gitu. Karena soalnya kan ya emang sayangnya soalnya gitu. Sama rasanya kayak Iya. Sebenarnya kamu tuh dapat orang tua angkat yang sangat baik. Ya ibumu tuh aslinya baik. Aslinya dia baik. Cuman dia terlalu banyak dengerin orang suruh ini suruh itu semua dilakuin. Dia bingung gitu loh. Kalau ngomong baik bapak ibumu tuh baik. Tapi ya salah diajak sini diajak situ karena dipikir tuh jalan keluar kan. Kita nggak bilang jahat juga. Orang tua kandungmu pun sebetulnya karena ketidaksiapan dan keadaan. Kalau secara materi memang kan sangat kurang. Jadi ya mereka juga sempat berpikir nih gimana nih mau punya anak lagi. Kan waktu itu sudah ada anak juga. banyak. Iya nanti nggak kasih makan yang ini aja susah. Kebetulan dilihat ya ini yang mau ambil keluarga yang mampu. Juga mereka berpikirnya untuk kebaikan. Tapi kan memang luka itu pasti ada. Kita nggak bisa bohong ya. Gitu. Itu satu hal yang harus kamu syukuri. Tuhan itu memang sudah mempertemukan kamu dengan jodohnya yang akan merawat kamu. Itu kan di firman Tuhan juga ada ya, kayak walaupun orang tua belum membuang kamu, aku membeli. Yes. Walaupun kayak orang tua kita nih, kayak pribadi kan juga kan mau kan ini ya. Ya dia kan mama kandungnya loh. Tinggal serumah aja tapi memusuhi dia. Kayak sifatnya masih kayak anak kecil gitu kan, kayak sengaja buat aku lagi mama. Ya aku tuh berdoa aku ya udah aku itu sih. Aku dari dulu kata-kata itu kan, semua yang begini itu akan pergi. Yang ada cuma Tuhan ya. Kalau Tuhan menyadarkan kebahagiaan sama papaku, mereka pun juga tidak pergi sewaktu-waktu ya. Berpikir sih kayak gitu. Apa sih doa? Aku berdoa Tuhan aja ya. Tapi kan semua papa. Iya. Yang penting kan Iya. Tapi Dewi kalau kamu juga nggak sama orang tuamu yang sekarang hidupmu nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi Tuhan sudah pilih yang terbaik terlepas dari latar belakang apapun yang pernah ya, dia harus mengampuni. Kamu sih bebannya ke orang tua kandung sih, karena dari luka masa janinnya itu yang keras. betul. Yes, karena kan juga sempat 2 kali mencoba digugurin gitu loh, jadi semakin terasa penolakan. Makanya ketika sudah dewasa pun kamu sebaik-baiknya orang sama kamu tetap kamu kasih kayak ini diterima nggak sih? Aku ini disayang nggak sih gitu. Padahal semuanya udah baik banget gitu ya kan. Kalau orang lihat kayak sudah nggak ada bedanya. Ya kalau orang yang nggak kenal ya nggak ada bedanya sama sekali. Iya, udah ya jadi satu gitu. Kali kalau yang udah kenal asalnya aku gitu. Iya. Itu kan juga karena julid. Karena ada masalah. Manusia kalau dari dianya julid ya mau gimana gitu ya. Cuman karena iri aja ngeliat kok enak sekali gitu. Jadi harus mau mengampuni. Kalau yang saya lihat dari masa janin lukanya berat dan sebenarnya kamu juga menyadari itu apakah saya pernah ditolak atau gimana, karena kamu juga punya rasa penolakan itu dalam diri. Kemudian kalau ke orang tua yang sekarang sih lebih ke kenapa nggak dikasih tahu aja ya, kenapa ditutupin gitu. Iya, tapi mereka juga sudah berjanji sama dirinya bahwa kamu ini memang anak kita. Jadi makanya ya udah untuk apa diomongin lagi ya kayak gitu. Ya kan sebenarnya kan untuk kebaikan itu sangat baik. Tapi untuk kejujuran, kalau kita misalkan anak-anak, kita mesti tahu sama suami. Iya, saatnya. Karena itu apa ya, dia akan sadar. Tapi ketika pada waktunya ya sama kayak Dewi ini, kok nggak dikasih tahu aja gitu. Tapi banyak orang tua anak yang berpikir nanti kita tinggalin, nanti kita gini gitu. Gak selalu. Dewi aja nggak berpikir meninggalkan kok. Malah berpikirnya, aku udah segini disayangnya, aku juga mau ngurusin bapak ibu gitu. Tergantung anak, saya juga gitu.
Jadi itu sumber masalahnya. Soalnya tinggalnya juga satu desa kan, jadi dia ketemu nih yang dari asal ini yang julid-julid nih terus sih. Iya. Kepahitan ya. Kepahitan, diomongin macam-macam. Suamimu nggak satu desa? Iya, sekarang satu desa lagi di tempat asalnya. Tambah nggak keluar dari desa itu? Iya. Kalau dulu waktu gini, nggak mikir apa jangan nyari aku ya. Kalau aku dari sana gitu, nggak tahu kenapa bisa pergi. Itu namanya jodoh. Satu desa lagi, aku udah mikir lah, lagi lah banyak yang bikin gitu modelnya. Tapi kan terima kamu apa adanya. Iya ya. Yang penting kan ya, walaupun suami emosi jiwanya juga lumayan tinggi. Iya. Capek sama. Iya. Ya tak, soalnya itu juga dia. Ya, soal itu suami sendiri dia cari duit Biar orangnya. Siapa tahu bisa topat juga kan. Kayak gitu ya. Ya, jadi harus mau mengampuni. Ke suami juga kamu tuh ada luka karena ngerasa kurang dimengerti ya. Ya. Sama mertua nggak terlalu sih ya, kayak mertuamu nggak gitu. Enggak sih julid ya. Cuman kayak agak risih ya, mungkin karena sama-sama ada luka batin sama orang tua kan. Dulu juga dia waktu pas aku hamil sama bayi itu kan dia nggak terlalu ikut nih ngurusin, jadi kayak kecewa sih sedikit. Tapi sebenarnya sama mertua emang kalau bisa ya nggak usah gimana ya maksudnya. Kalau dia terlalu ngurusin anakmu, kamu sukses loh. Iya. Anakmu apa dikit kadang-kadang mertua saya juga cuek. Kalau lebih bagus. Susah aja. Nggak untuk saya dulu bagus, tapi ada juga mertua yang pengertian. Semua kembali lagi terjadi yang bagus. Kamu minum dulu deh sambil doa. Biar lebih tenang. Ini dia memungkinkan gitu loh. Sekali. Cantik kamu ya, matanya bagus. Itu duduk sebelah mama aja. Biar mamanya duduk sendiri, kamu sebelah pakai kursi. Sini sebelah sini pakai kursi. Iya, mamanya lagi mau didoain saya. Iya. Sini aja deh, di kursinya tante aja. Oh mau, maunya sama mama. Dia di samping sini. Dari pertengahan sini tadi agak tantrum dikit ya. Nangis lah. Aku tuh pas rumah jatuh, plastiknya nggak kecil lagi. Ada ini bolong, dan plastik. Ada di bawahnya di situ nggak sih? Ada plastik. Cici suka durian sih, aku bawain durian. Kopi dulu. Oh iya. Tapi harus dibuka nanti sih. Emang lagi musim? Iya ada. Kalau lepasan pengambilannya, buka aja ya. Orang hidup itu kan jalannya masing-masing. Biarpun kita punya jalan sebaik apapun, kalau kita mau mengampuni nanti kita akan lebih enak ya. Kontrol nafasnya dulu, tarik nafas dari hidung. Musim waktu sampai lama berpasnya. Syarana mabuyara, buyari, amabuyara, amabuyari, namash, amabuyara. Ya Tuhan, kami memohon hadirat-Mu Tuhan,
Saat ini Tuhan, hadirlah bagi kami Tuhan. Tuhan yang menyediakan waktu, Tuhan yang akan hadir, dan Tuhan hadir bagi kami saat ini Tuhan, untuk menolong Dewi hamba yang Kau kasihi Tuhan. Tuhan membentengi kami semua di sini, Tuhan menjaga kami semua yang ada di sini Tuhan. Dan juga keluarga kami di rumah, Tuhan yang menjaga. Tuhan yang melindungi kami semua Tuhan. Ya Tuhan, hadirlah bagi kami Tuhan. Syara nama sana ya Rasul. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Dan hanya kepadamu lah kami memohon Tuhan. Tuhan, Engkau mempertemukan kami bukan tanpa maksud. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Begitu banyak beban yang ditanggung oleh anak-Mu ini Tuhan. Anak yang Kau kasihi Tuhan. Dan hari ini Engkau mau membebaskan dia Tuhan. Asalkan dia mau Tuhan. Ya Tuhan, lihatlah pada hatinya Tuhan. Hati yang penuh beban, hati yang penuh kepahitan, rasa penolakan, rasa kecewa dan rasa marah Tuhan. Ia ingin diterima dan dikasihi Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu menerima kami dalam kondisi apapun Tuhan. Dan selalu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, Kau begitu mengasihi dia Tuhan. Karena bila Kau tidak mengasihi dia, hari ini tidak akan Tuhan pertemukan kami. Tuhan telah mengubah hidupnya perlahan-lahan. Dan hari ini Tuhan akan membuat kelepasan dalam dirinya. Tuhan, lihatlah padanya, Tuhan, lihat pada hatinya ini Tuhan. Hatinya yang terluka Tuhan karena perkataan-perkataan yang begitu menyakitkan dalam hidupnya Tuhan. Kebingungan-kebingungan selama ini yang menjadi pertanyaan dalam hidupnya Tuhan. Yang membuat dia kecewa ketika mengetahui jawabannya Tuhan. Rasa penolakan yang begitu besar sejak masa janin Tuhan. Tuhan, manusia boleh menolak dia, tapi Engkau tidak pernah menolak dia Tuhan. Engkau begitu mengasihi dia dan menerima dia Tuhan. Tuhan melihat sejak di masa janin, bagaimana kedua orang tuanya selalu dalam kebingungan dan keributan Tuhan. Bagaimana kedua orang tuanya menolak dia Tuhan. Tuhan melihat semua itu Tuhan. Apa yang dia dengar hari demi hari adalah keluh kesah. Kehadirannya tidak diinginkan dan Tuhan melihat semua itu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mohon luka itu Tuhan pulihkan. Dia mau mengampuni kedua orang tuanya Tuhan. Dia mau mengampuni ayahnya Tuhan. Dia mau mengampuni ayahnya. Yang juga ketika dia bertemu ada rasa kecewa karena ayahnya seperti acuh tak acuh Tuhan. Dia mau mengampuni ayahnya Tuhan. Karena sesungguhnya dia hanya ingin diterima, dia hanya ingin dikasihi Tuhan. Dia mengampuni ayahnya, dia mengampuni ibunya Tuhan. Dia berpikir bahwa seorang ibu seharusnya mempertahankan dia, menolong dia, mengasihi dia. Namun dia tidak menerima itu semua Tuhan. Dia melepaskan pengampunan bagi ayah dan ibunya. Sesakit apapun lukanya Tuhan, dia mau mengampuni Tuhan. Dia mau buka hatinya di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan bantu dia Tuhan, buka hatinya dan Tuhan keluarkan semua beban itu, semua kepahitan itu. Kekecewaan dan amarah itu Tuhan keluarkan dari hatinya Tuhan. Rasa marah karena dia merasa dibuang, dia merasa diabaikan, dia merasa tidak diinginkan Tuhan. Tuhan lepaskan itu dari dia Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas dia Tuhan. Hati ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan buka hatinya Tuhan, buka hatinya Tuhan. Mampukan dia mengampuni. Tuhan beri kasih Tuhan dalam hatinya. Ya syaramana. Ya Tuhan, bantu dia Tuhan untuk mengampuni Tuhan. Bantu dia untuk melepaskan Tuhan. Luka itu mungkin saat ini dia rasakan begitu menyakitkan Tuhan. Tapi Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Ya Tuhan, ada kuasa-Mu yang begitu besar atas dia Tuhan. Luka batin ini yang begitu dalam Tuhan sejak masa janin Tuhan. Bagi kami itu sulit tapi bagi-Mu tidak mustahil Tuhan. Tuhan menyembuhkan luka ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu ya Tuhan ada penyembuhan. Ada kasih dan damai sejahtera, ada ketenangan, ada kelegaan. Ya Tuhan, bantu dia melepaskan itu. Rasa kecewanya pada orang tua angkatnya Tuhan yang tidak jujur Tuhan, yang menutup-nutupi sehingga dia mendengar perkataan-perkataan tidak enak dari orang di sekitarnya Tuhan. Bahkan ada yang menganggap dia tidak bersyukur, menganggap dia anak yang kurang ajar pada orang tuanya Tuhan. Namun semua karena ketidaktahuan dia Tuhan. Ya Tuhan,
Tuhan melihat luka itu Tuhan. Dia menyadari orang tuanya mengasihi dia. Bapak ibunya mengasihi dia, dia menyadari itu Tuhan. Bahwa mereka sudah sangat baik Tuhan. Dia juga mau melepaskan pengampunan Tuhan atas luka yang dibuat. Atas luka yang dibuat oleh bapaknya Tuhan. Atas luka yang dibuat oleh ibunya Tuhan. Kalau dia mengetahui itu semua untuk kebaikan, namun tetap hatinya Tuhan merasa pedih Tuhan. Dan Tuhan menyingkirkan semua kepedihan itu. Dia melepaskan pengampunan itu Tuhan. Tuhan berikan kasih dalam hatinya. Kasih yang besar. Kasih yang mengalir dalam dia. Kasih yang memenuhi dia. Ya Tuhan, ada kasih-Mu yang menolong dia melepaskan pengampunan, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera Tuhan. Dia melepaskan pengampunan untuk pasangannya Tuhan, yang selama ini dia merasa sendirian, tidak pernah dimengerti, yang selama ini dalam komunikasi mereka terlalu seadanya Tuhan, tidak pernah ada komunikasi dari ke hati Tuhan, yang membuat dia juga merasa diabaikan, merasa kosong, merasa tidak dicintai Tuhan. Tuhan, pulihkan hubungan rumah tangganya Tuhan. Bantu dia lepaskan pengampunan untuk suaminya Tuhan. Ya Tuhan, dia juga tahu bahwa suaminya menanggung beban yang berat. Bahwa suaminya pun belum sungguh-sungguh di jalan-Mu Tuhan. Tapi dia Tuhan, mau Tuhan mendoakan suaminya untuk berada dalam jalan-Mu, dalam pertobatan. Dia lepaskan pengampunan untuk kata-kata menyakitkan dari suaminya. Perlakuan yang cuek Tuhan. Bahkan terkadang kasar atas dia Tuhan, dia lepaskan pengampunan Tuhan. Rasa kecewa yang besar Tuhan, dia lepaskan Tuhan. Tuhan, tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada pasangan satu sama lain yang sempurna Tuhan. Tapi karena Engkau menyempurnakan mereka Tuhan dalam rumah tangga mereka, maka mereka menjadi baik satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Tuhan beri kasih dalam rumah tangganya, Tuhan beri kasih dalam hati Dewi Tuhan. Sehingga dia mengampuni suaminya setiap hari Tuhan. Kami menyadari selama kami dalam rumah tangga, setiap hari kami melepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan, buka hatinya untuk mengampuni semuanya Tuhan. Dia sungguh mau Tuhan, hanya dia tidak tahu caranya. Dan Tuhan yang bisa. Dia sungguh mau kepahitan ini dilepaskan dari dirinya Tuhan. Dia sungguh minta itu Tuhan kepadamu Tuhan. Dia berharap kepadamu Tuhan. Buka hatinya Tuhan, beban berat setiap akar kepahitan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami cabut itu Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang membersihkan setiap akar kepahitan, setiap luka batin, luka sejak masa janin, amarah yang tidak jelas Tuhan, apapun yang buruk semua itu Tuhan. Tuhan cabut di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan yang memberi kelepasan di dalam nama Yesus. Ya Ranaya, ya Ranaya. Tuhan yang memberi kelepasan, Tuhan yang memberi pemulihan Tuhan. Tuhan mengangkat setiap luka itu, Tuhan membalut lukanya, Tuhan mengeringkan luka itu Tuhan. Yang semula sakit ketika disentuh, ketika teringat kembali membuat sakit, Tuhan memberi kelepasan, Tuhan memberi penyembuhan, Tuhan memberi kelegaan, Tuhan memberi damai sejahtera Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk keluarga-keluarga di sekitarnya yang menghina dia, yang melukai dia dengan perkataan bahwa dia anak angkat, bahwa dia anak yang dipungut dan lain sebagainya, yang membuat dia begitu terluka, merasa tidak dihargai dan tidak diterima Tuhan, yang sering memojokkan dia karena posisi dan statusnya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua itu Tuhan dia lepaskan Tuhan. Dia mau mengampuni siapapun itu Tuhan. Perkataan-perkataan yang buruk, yang menyakitkan, perkataan penuh luka itu dia ampuni semua Tuhan. Tuhan mendengar Tuhan keinginan dia untuk mengampuni mereka Tuhan. Kepada mertuanya Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu karena dia merindukan kasih sayang. Dan mertuanya cuek, itu membuat dia terluka kembali Tuhan. Tuhan, semua sumber itu ada di hati ini Tuhan. Dia mau melepaskan pengampunan juga untuk mertuanya Tuhan. Syarama suranamaya, suronamita ralaya rasuranamaya. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Ada kasih-Mu yang mengalir dalam dia Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi semuanya Tuhan. Dan dia melepaskan pengampunan yang terbesar bagi dirinya Tuhan. Dirinya yang selama ini selalu dia salahkan, yang selama ini dia selalu menganggap bahwa dia yang kurang pantas, dia yang buruk, dia yang tidak tahu diri, dia yang brengsek dan lain sebagainya Tuhan. Hal-hal yang negatif yang ditanamkan iblis padanya Tuhan, sehingga bahkan dia tidak mengasihi dirinya,
tidak menyukai dirinya, tidak menerima dirinya, dan selalu merasa kurang Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, dia mau mengampuni dirinya Tuhan. Dewi adalah orang yang Kau kasihi Tuhan. Dia adalah orang yang Kau cintai Tuhan. Tuhan bilang Kau tidak mengasihi dia, tidak mungkin ada hari ini Tuhan. Tidak mungkin ada pertolongan dari-Mu Tuhan. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, bilang Kau saja mengasihi dia Tuhan. Apalagi dirinya Tuhan. Tentu kami sangat bersyukur Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, lepaskan semua Tuhan, segala kepahitan, roh kepahitan, roh luka batin, roh amarah, roh kebencian, roh dendam, di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua itu dimusnahkan Tuhan, dibersihkan. Dia telah melepaskan segala pengampunan bagi dirinya, bagi orang tua kandungnya, bagi orang tua angkatnya Tuhan, bagi suaminya, bagi keluarganya Tuhan, bagi mertuanya Tuhan. Dia telah lepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Maka itu segala kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat dikeluarkan dari tubuhnya, dimusnahkan dan dihancurkan dari tubuhnya Tuhan. Ya Ramasyana nama ya Rab. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Roh-roh jahat yang selama ini menguasai dia, terikat di dalam dia karena luka batinnya, di dalam nama-Mu Tuhan, semua itu dimusnahkan Tuhan, dibakar dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Syarat apa ya nama-Mu ya Rab. Sama ya Rab. Ya Tuhan, lepasin pengampunan untuk seorang pria nih, saya nggak tahu siapa nih. Tapi kamu pernah punya urusan sama dia, dan kamu merasa dia tidak sopan, dia lecehkan kamu, lepaskan pengampunan untuk dia. Syana nama ya Tuhan. Ya Tuhan, dia mau melepaskan pengampunan untuk orang yang pernah menyakiti dia itu Tuhan. Yang membuat dia merasa dilecehkan, dihina Tuhan. Dia lepaskan pengampunan untuk orang itu Tuhan. Yang membuat luka batin di dalam dirinya Tuhan. Semua hari ini dilepaskan di dalam nama-Mu Tuhan, karena ada kuasa-Mu Tuhan, ada kasih-Mu Tuhan, ada kasih yang mengalir begitu deras di dalam dia Tuhan, yang melepaskan setiap jerat iblis yang mengikat dia Tuhan. Dan bila ada ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, dia sudah mau menerima Engkau Tuhan, dia mau melepaskan pengampunan Tuhan, dia mau menerima Engkau dalam hidupnya Tuhan, dia mau berjalan di jalan-Mu, mau melakukan pertobatannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Hatinya telah Kau ubahkan Tuhan, untuk dia menerima Engkau dengan melepaskan pengampunan Tuhan, bagi dirinya dan bagi semua orang yang menyakiti dia Tuhan. Karena itu Tuhan, setiap jerat iblis, ikatan-ikatan, kuasa-kuasa kegelapan, baik yang dibuat oleh dirinya pun dibuat oleh leluhurnya Tuhan, di dalam nama-Mu ya Tuhan, semua itu dimusnahkan, dihancurkan, dileburkan Tuhan. Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memberkati dia. Dia ini seutuhnya telah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Ya nama boyara, nama boyara. Ya Tuhan, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha penyayang. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya ada Engkau Tuhan yang menolong dia Tuhan. Setiap akar kepahitan Tuhan cabut. Setiap kemarahan Tuhan redakan. Kekecewaan telah hilang karena dia tahu dia dikasihi Tuhan. Kepahitan telah Tuhan ubah jadi buah-buah yang manis Tuhan. Badai dalam hatinya telah Tuhan tenangkan. Kegelisahan yang selama ini tanpa sebab menghantui dia, karena rasa tidak aman selalu ditolak dan ingin digugurkan, telah Tuhan hilangkan karena dia tahu dia telah diterima. Sudah tidak ada lagi penolakan dalam dirinya. Tuhan, Tuhan yang menuntun Dewi, Tuhan yang bersama Dewi, Tuhan. Tuhan, bila manusia tidak menerima dia, tapi Engkau menerima dia Tuhan. Tapi Tuhan, dia pun dikasihi oleh begitu banyak orang Tuhan. Orang-orang yang memang baik dalam hidupnya Tuhan. Iparnya begitu mengasihi dia, saudaranya juga mengasihi dia Tuhan, ayah ibunya mengasihi dia Tuhan, suaminya pun sesungguhnya mengasihi dia Tuhan. Namun Tuhan, ada beberapa dari orang-orang tersebut Tuhan yang belum juga sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Walau mereka sesungguhnya adalah orang-orang baik. Dan Kau melihat harapan yang besar di hati Dewi Tuhan, untuk melihat mereka semua diubahkan, untuk hidup sungguh-sungguh di jalan-Mu dan melepas semua keterikatan-keterikatan dengan kuasa kegelapan Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami memohon Tuhan. Tuhan memberi keselamatan bagi dia, Tuhan memberi pertolongan bagi dia. Dan Kau berfirman Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Hari ini Kau menolong Dewi Tuhan, Kau memulihkan hatinya Tuhan. Dan ia dengan luar biasanya Tuhan, dia mau melepaskan pengampunan Tuhan. Begitu indah Tuhan pertolongan-Mu Tuhan. Ada beban yang terangkat Tuhan.
Tuhan mengangkat beban-bebannya. Yang jadi pertanyaannya selama ini Tuhan angkat. Apakah dia dikasihi atau tidak? Jawabannya adalah iya Tuhan. Karena bilang kau saja begitu mengasihi dia Tuhan. Dia pun mengasihi dirinya. Orang-orang di sekitarnya pun Tuhan yang selama ini mungkin iblis menutup matanya tidak bisa melihat kasih mereka. Hari ini dia merasakan dan melihat itu Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan. Tuhan urapi dia dengan kasih-Mu Tuhan. Karena dia melapaskan pengampunan, hatinya Tuhan bersihkan, Tuhan pulihkan. Ada kasih Tuhan di dalam dia. Ada kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Ada kuasa-Mu ya Tuhan yang mengalir dalam dia Tuhan. Ada kasih-Mu Tuhan, ada Engkau bersama-sama dia Tuhan. Ada kasih-Mu Tuhan. Kasih yang mendatangkan damai sejahtera. Kasih yang mendatangkan sukacita. Kasih yang mendatangkan kelepasan Tuhan. Kasih yang mendatangkan pertolongan. Kasih-Mu Tuhan yang tidak henti-hentinya ada dalam dia. Kasih-Mu yang mengalir bagi dia Tuhan. Yang selama ini Tuhan karena adanya kepahitan itu Tuhan. Begitu banyaknya kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menguasai dia Tuhan. Yang sering membuat dia emosi, tidak nyaman dan kesakitan Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami mohon semua itu dimusnahkan dan dihancurkan ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Segala yang buruk yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Tuhan bersihkan seutuhnya. Biar Dewi kembali menjadi dirinya Tuhan. Hamba yang Kau kasihi. Dan bersama Engkau Tuhan yang menyertai dia Tuhan. Tuhan hadir bagi dia. Tuhan mengurapi dia Tuhan. Dari ujung kaki hingga ujung kepalanya Tuhan, Tuhan bersihkan. Luka batin telah Tuhan angkat, kepahitan Tuhan angkat. Ada kelepasan Tuhan, ada kelegaan, ada beban berat yang terangkat Tuhan. Dan Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak akan tinggalkan dia lagi sampai selama-lamanya Tuhan. Selama dia terus mencari Engkau Tuhan. Engkau juga akan memberi jalan, Engkau memberi penyertaan Tuhan. Semua yang buruk Tuhan, yang ada dalam dia Tuhan, yang selama ini mengganggu dia Tuhan, yang ada dalam dirinya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, dilepaskan semua itu. Tuhan, mungkin dulu langkah kakinya, tanpa sepengetahuan dirinya Tuhan, dia pernah melakukan hal-hal yang salah, membawanya kepada hal-hal yang salah ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami mohon semua itu dihapuskan, dilepaskan dari dia Tuhan. Dia tidak terikat lagi pada hal-hal yang salah Tuhan, dia terikat kepadamu Tuhan. Ya namanya. 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 Masya Allah. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas dia, Tuhan yang menolong dia, Tuhan yang memberi kelegaan, Tuhan yang memberi kelepasan. Semua dimusnahkan dan dihancurkan Tuhan. Ikatan-ikatan yang selama ini membelenggu Tuhan telah dikeluarkan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini membuat dia tidak nyaman Tuhan. Hal-hal yang negatif yang mengikuti dia Tuhan, Tuhan lepaskan Tuhan. Dia telah diurapi syarana. Syarana. Nama syarana. Syarana. Nama syarana. Ini masyarana mayara. Rama buyarasa. Ini masyarana mana. Tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, semua iblis gentar, semua makhluk gentar Tuhan. Karena kami semua tunduk kepadamu Tuhan. Apapun yang buruk yang dalam tubuhnya ini Tuhan, sebesar apapun kekuatannya Tuhan, tidak akan mengalahkan kekuatan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang berperang gantikan kami. Kau yang menghancurkan semua yang jahat dan buruk itu Tuhan. Kuasa-Mu yang terlebih besar Tuhan. Keluar kamu ya. Kamu yang selama ini buat dia depresi, kamu keluar ya.
Keluar kamu. Kerauhan. Gak apa-apa, jangan takut ya. Jadi takut ya? Ya, si Dewi. Enggak, maksudnya makhluknya. Oh iya iyalah, didoain kayak gitu. Katanya jangan kalau jangan binasakan. Ya kalau nggak mau dibinasakan keluar dong. Jangan ganggu Dewi lagi. Kamu takut sama Tuhan ya? Kalau kamu ketakutan jangan ganggu dia lagi. Iwan nggak kejet-kejet tuh di dalam. Iwan. Itu saya juga kuat lihatnya. Keluar ya. Jangan ganggu Dewi lagi ya. Ya, mati nana ya rana ya. Di dalam namamu ya Tuhan. Tuhan melepaskan semua yang jahat, semua yang buruk, dan yang tidak mau keluar dari tubuh ini Tuhan, Tuhan musnahkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Syasana matuna yara, humamu yara, humamu yara, hamamu yara, hamamu yara. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan, dan kami berserahnya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, bukan kami yang berperang dengan kuasa kegelapan, namun Engkau Tuhan. Tuhan memusnahkan semua yang jahat dan semua yang buruk ini, dan Tuhan keluarkan yang bisa dikeluarkan Tuhan. Mereka yang Tuhan perkenankan untuk keluar, maka keluar dalam namamu Tuhan. Dan Tuhan perkenankan untuk musnah, maka musnah Tuhan. Dihancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Namamu yara, namamu yara, hamamu yara, hamamu yara. Yasyana yara, namasya. Hurama yasyana yara. Mayara. Yasyana yara, namamu. Hamamu yara, hamamu. Teramatu yara, hanaya. Namamu ya Rana, ya Sona ya Rana. Banyak nih yang mau keluar, banyak. Keluar dan gak usah pakai melawan-lawan, kan gampang dari tadi. Sona ya Rana, Naya Rama, oh Hana ya Rama, oh Hana. Antara nangis sama muntah, siap-siap dulu. Ya Syarana Mama. Banyak ketemu ya. Oh namamu ya. Banyak lah ini luka batin segitu banyaknya. Jadi sarang. Jadi sarang setan badannya. Terus dia kan dulu kan sempat lah ikut ibunya ke sana kemari juga kan nemenin. Ikut ritual-ritualnya diikutin semua. Siapa bilang luka batin nggak bikin orang ada kuasa kegelapan? Banyak. Ini juga sumbernya dulu luka batin. Itu sumber utamanya. Hatinya kosong kan kalau terluka gitu. Makanya anak-anak kita, makanya kita anak-anak kita sebisa mungkin jangan ada luka batin. Yang nggak mungkin sih nggak ada, tapi kita harus bisa beresin gitu. Mengampuni itu penting. Dewi ini kan bebannya berat. Ya syarana ya rama. Syarana ya sana. Lemes Wi. Sabar ya. Kan kamu terus doa sama Tuhan minta dilepasin, diberesin. Ya syarana. Gak gampang emang. Tera tara. Habis ini baru makan lagi yang banyak ya. Habis oleh tenaganya. Habis tenaganya ini dia. Kalau habis ngeluarin tuh emang habis tenaganya. Ini apalagi banyak nih hari ini. Luka batinnya, makhluk-makhluk dalam badannya. Syarana mamunya. Mamunya. Tetap cantik mamanya ya. Dari mau dipangku sampai nggak mau dipangku lagi. Ya Tuhan, tolong dia Tuhan. Ya kamu mau keluar apa mau dimusnahin dah? Kamu juga dulu dibunuh apa? Ya ini dibunuh orang tuanya nih yang di dalam badannya. Perempuannya.
Kasihan. Biasanya yang masuk tuh roh-roh yang penasaran, yang sejenis kekecewaannya, luka batinnya. Keluar ya, jangan ganggu Dewi lagi ya, biar kamu gak dimusnahkan ya. Tuhan yang punya kuasa. Hah? Shana nama boyara, nama boyara, hamayara, huhayara, nama sesasara. Shana nana. Aramatia, darah Yesus, darah Yesus. Tuhan keluarkan ini Tuhan, hancurkan ya Tuhan. Tuhan musnahkan ya Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya ranata ya rasana ya rahuna ya rah. Darah Yesus, darah Yesus, darah. Oh hana ya rahuna ya rah. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, dia dihancurkan, dia dimusnahkan Tuhan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa-Mu Tuhan. Musnahkan dia dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Ya sarana nama boyara, nama boyare, nama boyara, nama boyare, arana sana yara nama boyara. Oh nama yara nama boyara. Oh ramasyana, oh ramasyana, oh nehana yara, oh ramana yara. Dibakar dengan api kemuliaan-Mu Tuhan syana. Oh nama yara, nama yara. Oh nama yara. Tuhan menghancurkan, Tuhan memusnahkan semua yang jahat, semua yang buruk. Bila kuasa-kuasa kegelapan itu melawan, maka Tuhan memusnahkan dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya ada kuasa-Mu dalam dia Tuhan. Ya Rama ya Syana nama merati-rati tukaraya. Oramadaya rasana. Ya Tuhan, aku tahu tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Kami berserah, sungguh-sungguh berserah Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Engkau melihat begitu banyaknya kuasa kegelapan yang ada dalam dia Tuhan. Ya Tuhan, bila Tuhan perkenankan semua itu untuk musnah, maka musnahkanlah Tuhan. Ya Tuhan, perkenankan untuk hancur, maka hancurkanlah Tuhan. Kami mengundang Engkau ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan. Tuhan yang berperang Tuhan. Tuhan membawa bala tentara malaikat-Mu Tuhan untuk menghancurkan semuanya Tuhan. Yahweh, 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 Yahweh. Ya nama Rama ya Syana ya Rab. Nama boyara, nama boyare, hama boyara, hama boyare. Tiada kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Shirasana yara, hama boyara, ora nama yasyana yara. Yasone so, nama yasonera, Yahweh, Yahweh. Sosena Yahweh, Yahweh. Ya syara nama hunayara, nama hunayara, nama boyara, nama boyara. Nama capek lah, energiku juga terkuras nih. Ya syara nama. Tapi binasakan cewek. Iya, biarin dah. Bebal ngelawan capek saya. Kau juga nggak mau bertobat dan Tuhan izinkan. Keluar, yang lain keluar dah. Syara nama hunayara, nama boya, nama boya, nama. Emang kamu nggak lihat pas dia diseret? Ya lihat sih. Tapi mereka tuh kayak tadi aku lihat kayak ada bola api gitu loh kepalanya itu. Apa kudus ya? Dibakar gitu. Iya. Aku bingung. Ya, marahin aja dia Yanto. Mbaknya speechless melihat saudaranya diajak semobil tadi, ternyata banyak cetannya gitu. Jadi mobilnya juga ada tadi. Ini yang bikin Dewi itu terus kayak kepikiran mati aja, capek sama hidup gitu loh, kayak nggak selesai kayaknya. Tertutup orangnya emang. Kalau tadi saya nggak menyebutkan apa yang jadi lukanya, emang dia bisa ungkapin? Kan nggak bisa. Kadang-kadang kita gitu, karena kita ini sebenarnya dikasihi, tapi kita dibuat terkecoh gitu loh, karena luka kita. Ya Tuhan tuh ngasih kita semua. Apa kecuali lah. Tuhan ngasih iblis nggak sih? Kalau Tuhan nggak mengasihi iblis ya Tuhan nggak akan mendengar juga permintaan mereka kan. Kadang-kadang iblis tuh meminta sesuatu Tuhan kabulkan, terutama untuk menguji iman kita, karena Tuhan juga mau kita ini kan dilatih gitu. Semua hamba Tuhan, makanya iblis segimanapun dia takut sama Tuhan. Iya, walaupun nanti akhir zaman mereka. Ini makin tampak jelas lagi jidatku nih karena. Iya, alhamdulillah.
Aku terus kecepatan Pak Michael. Masa Nah, ini tuh apa namanya? kecap gitu ya? Sedotan setan di sini. Aku sinus soalnya di situ titik ngeluarin. Yes. Ini dokter ya? Enggak, aku kan belajar sendiri. Ya aku puntur tuh nggak sih? Iya. Masya Allah. Sonaya. Yang gede-gede udah keluar ya. Dari notaris ke kesehatan. Dari notaris ke kesehatan ke kesetanan lengkap. Satu deh. Puji Tuhan dah. Iya. Aku itu kan. Ya ini puji Tuhan prosesnya lancar. Oh, itu oke. Yang besar-besar kan udah lepas, yang selama ini nggak Ada lepas. nggak sih dalam diri? Ya, tapi udah keluar kan? Apa sih? Bukan keluar sih, itu dimusnahkan itu. Ya, dimusnahkan itu. Itu yang dari keluarganya dia sih karena nyari-nyari dulu. Siapa tuh? Nggak mungkin itu. Di Oh, jendelanya kebuka soalnya. Ya. Wi. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau hadir dan menolong dia Tuhan. Karena semua yang buruk dalam dia Tuhan, yang Tuhan perkenankan untuk hancur, telah Tuhan hancurkan, telah Tuhan musnahkan. Yang Tuhan perkenankan untuk keluar, telah keluar. Dan tidak ada satu hal pun lagi yang bisa mengganggu dia Tuhan, karena dia adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan melingkupi dia dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu tidak kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan. Dan hari ini selalu Kau tunjukkan lagi kepadaku Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu yang begitu besar Tuhan. Karena Kau mengasihi kami Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sepahit apapun hidup kami Tuhan, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami adalah Engkau Tuhan. Engkau menunjukkan itu kepada Dewi dan Engkau menunjukkan itu kepada kami Tuhan. Tuhan tenangkan hatinya. Tuhan lepaskan semua itu. Tuhan hadir bagi dia dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, yang selama ini dirindukan olehnya adalah kasih sayang, rasa penerimaan Tuhan, agar hatinya tidak kosong. Manusia mungkin tidak bisa memberikan itu sesuai dengan ekspektasi kami Tuhan. Tapi Tuhan mampu dan Tuhan bisa. Tuhan penuhi hatinya dengan kasih, dengan rasa penerimaan, rasa diterima Tuhan. Tuhan penuhi hatinya dengan rasa cinta Tuhan dari-Mu Tuhan. Tuhan, dengan kasih-Mu semua luka dipulihkan, dengan kasih-Mu semua yang buruk dihancurkan, dimusnahkan. Dengan kasih-Mu juga Tuhan, Engkau memulihkan dia. Engkau akan membuat Dewi menjadi versi terbaik dirinya Tuhan. Dewi yang berbahagia, Dewi yang penuh ketenangan, penuh damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Tuhan, hadir bagi dia Tuhan. Hanya ada kasih dan kasih yang melingkupi dia Tuhan. Hanya ada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami melihat lagi pertolongan-Mu. Setiap hari melihat pertolongan-Mu bagi orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Capek? Tenangin dirinya dulu. Ini dari tarik nafas awal aja Dewi sudah tumpah. Tapi yang awal tadi bukan dia itu. Kesurupan udah itu sebenarnya. Karena kan dia atur nafas. Kalau kita atur nafas kayak gitu tuh emang bikin kesurupan. Kan begitu. Jadi kan dibilang Iwan nggak aku biasa sih di rumah tuh mau bibit-bibit di rumah tuh dulu isi Iwan sih emang. Sekarang udah iya. Iwan disebut teing lah lu katanya. Kita sih kapan bisa tuh kamu kerjaan.